فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan daripada kitab Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis dan diterangkan oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih melanjutkan bab yang ke-8 yang berkaitan tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Di akhir pembahasan kita membahas poin yang kelima daripada prinsip dakwah salafiyah, yaitu adalah berdakwah kepada ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi taklid buta. Memerangi taklid buta. Ini kata memerangi ini kadang orang memahaminya dengan arogan. Iya, kebodohan itu harus diperangi. Apakah maksudnya perang itu betul-betul harus ada tumpah darah ya, pertikaian yang sengit? Maka jawabannya tidak. Karena perang itu adalah diperangi, maksudnya di sini adalah dihilangkan, ya, dihilangkan taklid buta. Diperangi kebodohan berarti apa? Dihilangkan kebodohan ya, dengan cara belajar, dengan cara belajar, dengan cara mengajarkan ilmu, dengan cara menyampaikan ilmu, menebarkan dakwah dan seterusnya. Maka makna daripada memerangi taklid buta artinya adalah menghilangkan sifat taklid buta. Dan kita sudah masuk kepada pembahasan tentang bab atau poin yang kelima ini, yaitu kewajiban di dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan ittiba. Bulan ittiba. Nah, ini istilahnya tidak tahu dari mana bisa pengkhususan tentang keistimewaan daripada bulan Rabiul Awal. Ya. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang secara amalannya tidak ada amalan yang khusus. Kalau bulan Dzulhijjah ada, yaitu puasa Arafah, ada haji. Bulan Muharram ada, yaitu puasa Asyura, dan seterusnya. Di bulan Syawal ada amalan yang dikhususkan, yaitu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, ya, dan seterusnya. Ada memang di bulan-bulan Hijriah amalan-amalan khusus yang dilaksanakan, yang dianjurkan untuk dikerjakan di amalan di bulan tertentu daripada bulan Hijriah. Tapi ada lagi yang tidak menjadi bulan yang umumnya apapun amalan itu dianjurkan untuk dilaksanakan. Tidak ada amalan khusus seperti bulan Safar, bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, tidak ada amalan khusus. Ya berarti apapun amalan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk kita bisa melaksanakannya. Dan di bulan Rabiul Awal tidak ada amalan khusus, sehingga tidak ada keyakinan khusus. Adapun jika memang meyakini akan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pun juga tanggalnya masih diperselisihkan. Yang disepakati oleh ahlu tarikh yaitu adalah tentang tanggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk tanggal lahirnya, ya tidak ada yang mengetahui. Masih ada perselisihan di antara pakar sejarah Islam. Karena lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun gajah, ya, di tahun terjadinya konflik antara kaum Quraisy dengan pasukan Abraha yang datang daripada negeri Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Maka untuk tanggalnya tentu tidak ada tanggal khusus yang disepakati oleh para pakar sejarah, tapi bulannya mungkin Rabiul Awal. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, bagaimana bukti dan apa bukti akan kecintaan serta kebahagiaan kita dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Banyak sekali nas-nas yang mewajibkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalil Quran surat Ali Imran ayat 31. Ini dalil yang sangat masyhur dari firman Allah tabaraka wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka ini bukti cinta kepada Allah. Maka ikutilah aku, fattabi'uni, maka katakanlah kepada umatmu untuk mereka mengikuti aku, yaitu dirimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diikuti dari diri Nabi apa? Semuanya. Dari sifatnya, akhlaknya, penampilannya, sampai penampilan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun juga bagian yang hendaknya diikuti oleh umat. Apa yang menjadi pakaian yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari warna kesukaannya, yaitu adalah merupakan juga hendaknya diikuti dan dicontohkan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah diantara makna daripada sunnah. Jadi sunnah itu adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan, dari perbuatan, dari takrir, keputusan, baik itu yang bersifat akhlak pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun juga yang bersifat penampilan dari fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bagian daripada sunnah. Maka ikutilah Nabi. Yang dimaksud di sini adalah ikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dengan kita ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan meraih cintanya Allah. Yuhibbukumullah. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian akan mendapatkan ampunan Allah. Ada dua hal yang istimewa yang kita dapatkan dengan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah cinta Allah. Kemudian yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dalil yang lain, nas yang lain, yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah agar wajib mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian di sini adalah umat Islam. Kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberikan, apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuh, maka ambillah, terimalah. Maksudnya diambil di sini apa? Amalkan. Ya, amanah ini saya serahkan kepadamu, maka ambillah. Maksudnya ambillah di sini apakah hanya ambilan dari segi tulisan penyerahan akad, penyerahan amanah? Maka jawabannya tidak. Apa yang menjadi konsekuensi daripada penjalanan amanah tersebut, kita berupaya untuk melaksanakannya, menunaikannya. Maka maksud daripada menerima di sini adalah kita terima ajaran Nabi dan kita jalankan, kita laksanakan, kita lakukan apa yang menjadi ajaran yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam darinya, yaitu daripada melakukannya, fantahu, maka tinggalkan. Kerjakan apa yang didatangkan oleh Nabi dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nas yang kedua, dalil yang kedua yang menerangkan tentang wajibnya kita menjalani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wajibnya kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nas yang ketiga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Seluruh umatku, ya, yaitu pengikutku, akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Siapa mereka yang enggan ya Rasulullah? Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba?
Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah dari umatku yang akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka kepada Nabi, durhaka yaitu adalah membangkang. Membangkang artinya adalah menyelisihi ketetapan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan kalau dianggap membangkang apa? Ketika menyelisihi, ada perintah nggak dikerjakan, ada larangan malah justru dikerjakan, kan membangkang. Maka inilah namanya asoni, bermaksiat. Kalau dalam bahasa ilmu agamanya maksiat. Bermaksiat artinya membangkang, durhaka. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat, yaitu siapa yang membangkang, siapa yang durhaka kepadaku, yang menyelisihi ajaranku, ada perintah dia tinggalkan, ada larangan malah justru dia kerjakan. Maka ini dia durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah mereka orang-orang yang aba, yang tidak mau untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka keinginan jangan hanya sekedar sebatas yang tersirat di hati untuk dimasukkan ke dalam surga, tetapi keinginan ini diwujudkan dengan penuh dengan realitanya, dengan cara ucapan, dengan cara perbuatan sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada enggan di sini, sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Fathul Bari, maksud dari enggan di sini adalah tidak mau berpegang teguh. Tadi enggan, dia durhaka akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mendurhakai, menentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang disifati dengan keengganan di sini, apabila orang kafir, ya, maka ia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Namun apabila ia seorang muslim, maka ia akan dicegah untuk memasuki surga bersama orang-orang yang pertama kali memasukinya, yaitu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, dan juga orang-orang yang pertama kali dari golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yang akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau dia dari orang kafir, yang enggan di sini kan ada dua ininya, kriterianya. Yang enggan dari bentuk dari golongan orang-orang kafir. Yang kedua adalah yang enggan dia masih memiliki keimanan, tapi dia masih banyak menyelisihi ketentuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dicegah untuk masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala bersama orang-orang yang pertama kali memasukinya, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terancam dia untuk dimasukkan ke dalam neraka, dan terancam dia tercegah untuk dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu bersama orang-orang yang awal di dalam masuk ke dalam agama Islam. Ini penjelasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari berkaitan tentang syarah hadis Al-Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat yang mulia semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qauman faqala ya qaumi inni ra'aitul jaysha bi aynayya wa inni ana an-nadhirul uryan fannaja fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adalaju fantalaqu ala mahlihim fanajau wa kadabat ta'ifatun minhum fa'asbahu makanahum fasabbahumul jaysh fa'ahlakahum wajatahahum fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bih wa mathalu man asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqq. Dalam hadits yang sahih
yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan apa-apa yang Allah utus aku dengannya seperti orang yang mendatangi suatu kaum, lalu ia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat dengan kedua mataku pasukan besar yang akan menyerang kalian, dan sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata, maka cepatlah lari dan selamatkan diri kalian. Sebagian dari kaumnya mentaatinya, lalu mereka segera berangkat dari awal malam dengan tenang, ya. Maka selamatlah mereka. Sebagian lagi dari mereka mendustakan panggilan nida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai pagi masih berada di tempat mereka, lalu pagi itu datanglah pasukan musuh lalu menyerang mereka dan membinasakan mereka. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang taat kepadaku dan mengikuti apa yang aku bawa, dan perumpamaan orang-orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Maka dari hadis yang kita bacakan barusan mendapatkan pelajaran yang sangat sederhana, bahwasanya dengan mentaati seruan Nabi kita akan meraih keselamatan, namun dengan kita menyelisihi seruan Nabi itu akan mengantarkan kita kepada kebinasaan dan kehancuran serta yang berakhir dengan penyesalan. Maka siapa yang ingin selamat, taatlah dia dengan seruan Nabi, namun jika dia menyelisihi dia akan binasa. Ya, maka ini adalah sederhana daripada faedah yang bisa kita ambil dari yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ancaman bagi mereka, ya, yang menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman bagi mereka yang durhaka menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu istilahnya menyelisihi sunnah Rasul? Ya bid'ah. Apalagi istilahnya. Sekarang ini ada orang yang melakukan perkara yang tidak ada sunnah, terus kita mau mengatakan apa? Bukan sunnah. Kalau orang melakukan perbuatan yang tidak sunnah Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, atau tidak ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus apa perbuatan tersebut ingin kita sebut? Tidak ada yang lain. Ini perbuatan adat biasa aja, ya nggak mungkin. Ini kan ibadah masalahnya. Kalau yang dilakukan itu adalah kegiatan duniawi di dalam urusan muamalah, maka tidak ada sangkut pautnya kita membahas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hukum asalnya dalam muamalah itu adalah al-ibahah, boleh. Sampai ada ketentuan dari nas Al-Quran atau nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ketidakbolehannya. Ini dalam muamalah, dalam adatnya, dalam adat istiadat. Ini kan bab muamalah. Dalam hubungan antar manusia, ini adalah muamalah. Hablum minan nas. Ini hukum asalnya adalah al-ibahah, boleh. Ya, selama tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan keharamannya. Ya, seperti makan apa aja boleh. Yang penting pakai tangan kanan, bismillah. Kalau bisa bagi-bagi, traktir bagus. Ya, ini hukum asalnya, muamalah. Mau makan apa aja boleh, asal tidak berlebihan. Asal tidak dari makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari makanan, transaksi jual beli pada asalnya boleh, selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang diharamkan, riba, gharar, penipuan dan seterusnya. Ya. Maka kalau sudah berkaitan tentang ibadah, sekarang orang-orang yang mengatakan ritual-ritual, contoh mohon maaf, seperti orang yang mengadakan maulid, ini masuknya apa? Ibadah atau ritual atau muamalah? Nah. Kalau dalam ibadah sudah pasti ada prinsipnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam muamalah silahkan. Masalahnya sekarang ini kan tidak ada orang yang mengatakan muamalah. Tidak ada orang yang mengatakan adat istiadat. Tapi mereka meyakini itu adalah ibadah. Maka hukum asal ibadah adalah tahrim.
Al aslu fil ibadah tahrim. Sampai ada dalil yang menerangkan tentang kaifiyah daripada ibadah tersebut, baik datang dari Al-Qur'an maupun datang dari nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dilaksanakan. Jadi kita tidak langsung memberikan hukum tentang maulid ya. Atau ibadah-ibadah yang lainnya atau ritual-ritual yang lainnya yang diyakini daripada bagian ibadah. Seperti tawaf di kuburan, kemudian mengadakan suatu ibadah-ibadah yang lainnya yang diyakini itu adalah merupakan ibadah, tentu itu harus ada dasar dalilnya. Jadi dalam kajian kita saat ini tidak ada memvonis menyatakan ini salah, ini benar. Yang ada kita hanya pengen menimbang secara kacamata ilmiah apa yang mereka lakukan. Kalau yang diyakini itu adalah ibadah, maka kembali kepada kaidahnya, setiap ibadah itu hukumnya haram dilaksanakan sampai ada dalil yang menerangkan dan yang mengajarkan. Kalau tidak ada, maka tinggalkan. Tapi kalau muamalah yang diyakini yang dilakukan itu adalah adat istiadat atau muamalah urusan dunia saja, maka boleh dilaksanakan apapun itu. Iya, selama tidak ada di dalamnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terdapat ancaman bagi mereka yang menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang menyelisihi tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa nas yang dikutip oleh penulis yaitu yang berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghima an sunnati," siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia lebih memilih ajaran selain daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun menyimpang, sekalipun tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi dia ambil untuk diamalkan sebagai amalan ibadahnya, berarti kan tidak menyukai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka falaisa minni, dia tidak akan termasuk daripada golonganku. Apa keuntungan menjadi golongan Nabi? Ya dimasukkan ke dalam surga. Apa keuntungan menjadi golongan daripada golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain, hadis sahih li ghairihi dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam ya'mal bi sunnati," siapa yang tidak melaksanakan dengan sunnahku, ya. Siapa yang tidak melaksanakan sesuai dengan sunnahku, maka kalau kita pengen beramal, ya'mal ini artinya adalah beramal. Siapa yang tidak beramal bisunnati, dengan panduan sunnahku, falaisa minni, maka tidak dianggap bagian daripada golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menerangkan tentang wajibnya kita di dalam amal hendaknya sesuai dengan pedoman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini pun memberikan ancaman di dalam amal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak, dan orang yang melaksanakannya dia tidak dianggap bagian daripada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun juga ditegaskan dalam hadis yang selanjutnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan," siapa yang melakukan suatu amal, apapun itu amal, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Nah, di sini menggunakan lafaz nakirah. Man amila amalan, siapa yang melaksanakan suatu amalan. Tentu amalan yang dimaksud di sini adalah dengan tujuan ketaatan yang diniatkan untuk ibadah. Ibadah ya. Laisa alaihi amruna, dari amal tersebut tidak ada di atasnya amruna, perintah kami, ajaran kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut adalah amalan yang raddun. Raddun itu ay mardudun, ay ghairu maqbulin, yaitu tertolak. Dan ini menyampaikan adalah Nabi.
Yang menyampaikan adalah Nabi, bukan yang menyampaikan Noftriyadi, bukan. Yang menyampaikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diperhatikan sekarang ini apa yang saya sampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Ya, yang disampaikan di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi tentu ini adalah menjadi peringatan, pengingat bagi umat Rasul jika dia melaksanakan suatu amalan yang tidak ada ajuran urusan di dalam agama kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu adalah amalan yang tertolak. Kalau amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah, maka dia termasuk daripada orang yang merugi. Tidak ada satu amalan dari amalan yang dilaksanakan sebagai penambah timbangan kebaikan dia di akhirat kelak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita motivasi agar kita semangat melakukan kebaikan sebagai penambah timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Faman sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya adalah timbangan yang berat, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat kehidupan yang diridhoi oleh Allah? Di dalam surga. Maka di akhir Quran surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menghimbau jiwa-jiwa yang diridhoi, jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sungguh dalil sangat banyak yang kutip di dalam Al-Quran ataupun juga hadis sallallahu alaihi wasallam. Cuman hanya beberapa dalil inilah sebagai faedah untuk mengingatkan umat ini agar berhati-hati di dalam beramal, jangan sampai menyelisihi kaifiyah tata cara amal yang telah diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tambahkan satu dalil dari Al-Quran ya. Surat An-Nur ayat 63. Surat yang ke-24. Surat yang ke-24 ayat 63. Bismillah. Surah An-Nur surat yang ke-24 ayat 63. Fadhol, siapa yang mau membacakan? Artinya saja. Bismillah. Ya, yang sudah dapat ayatnya, ayat 63. Fadhol Ustaz Hafian. Al-Ustaz Hafian Adha 63. Diangkat suaranya. Artinya orang mukmin hanyalah orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Surat An-Nur ya. Iya. An-Nur ayat 63. Langsung AI. Nggak usah dicari Quran Androidnya, langsung aja Google. Fadal. An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kalian. Ya, silakan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan kamu pada yang lain. Tuh, seruan Nabi jangan dianggap seperti seruan yang lainnya. Ya, berarti ini adalah panggilan yang
istimewa, panggilan yang penuh keagungan dan kemuliaan. Terus sungguh Allah mengetahui orang yang keluar secara sembunyi dari kamu dengan berlindung pada kawannya. Maka adalah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya. menyalahi perintah Rasul artinya apa? Ya menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah. Kemudian Maka adalah orang yang takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. mendapatkan cobaan dan ancaman yang paling mengerikan apabila orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhirat ancamannya apa? Neraka. Ya, dia bisa mendapatkan fitnah di dunia, musibah di dunia, dan juga dia akan mendapatkan musibah yang paling berat nanti di akhirat kelak. Apa itu? Azabun alim, yang akan ditimpakan kepada mereka siksaan yang sangat pedih, diakibatkan mereka menyelisihi, menentang, durhaka terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini kita coba screenshot dan update status. Yang bukti cinta kepada Nabi ittiba'nya. Dan takutlah kalian kepada siksaan Allah dengan menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian untuk menyelisihi sunnah Rasul karena kalian terancam untuk mendapatkan musibah di dunia dan juga siksaan yang perih ya dan pedih ya di akhirat kelak. Kemudian poin yang selanjutnya yang berkaitan tentang ittiba, yaitu adalah bentuk-bentuk ittiba. Bentuk-bentuk ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengikuti dan meneladani beliau dalam keyakinan. Dalam keyakinan dan perbuatan lahir serta batin. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan serta perbuatan lahir dan batin. Yang kedua, menjadikan as-sunnah sebagai hakim dan berupaya berhukum dengannya. Orang yang betul-betul dikatakan ittiba kepada sunnah adalah yang kedua, menjadikan as-sunnah sebagai hakim. Hakim itu adalah yang memberikan ketentuan hukum, hakim yang mengambil sebuah kebijakan dan berhukum dengan apa yang sudah ditentukan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan di antara kalian, yaitu pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berbeda pendapat terhadap sesuatu perkara, maka kembalikanlah perbedaan pendapat kalian agar bisa terselesaikan dengan baik kepada Allah, ilallahi war rasul, dan juga kepada keputusan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum, jika kalian tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Maka ini juga bagian daripada keimanan. Ya, bagian daripada keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir adalah ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, pertikaian di antara manusia, maka kembalikanlah kepada apa yang menjadi keputusan Allah dan apa yang menjadi keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keputusan Allah dan Rasulnya, semua perkara itu sudah ada di dalamnya, meliputi dan mencakup semua perkara. Apa yang tidak ada? Hampir urusan buang hajat pun juga ada. Cebok pakai tangan kanan? Ya enggak, tangan kiri. Udah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masalah buang hajat, buang kotoran, ini kan perkara yang remeh ini. Tapi pun juga sudah diajarkan kaifiyahnya, adabnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan makan, ini kan urusan remeh.
Kaifiyahnya pun juga sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun urusan yang ada di dalam urusan dunia ini melainkan semuanya sudah diajarkan, sudah diberikan keputusan di dalam Al-Qur'an dan keputusan serta pengajaran di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan muamalah sudah ada. Siasah, politik ada atau tidak? Ada. Jangan bilang urusan politik ini di luar daripada urusan agama. Nabi ini tokoh yang paling pakar di dalam politik. Bisa dia memilih siapa sahabat yang diutus ke Madinah, siapa sahabat yang diutus untuk pergi ke raja ini, ke raja itu, menjadi orang yang fasilitator atau mediator. Nabi SAW pandai memilih siapa yang menjadi pemimpin di wilayah ini, siapa yang menjadi pemimpin di dalam peperangan ini, kapan kita berperang, kapan kita menyerbu, kapan kita melaksanakan ini dan itu. Siasah, politik itu semuanya dipahami dan dikuasai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita lihat negeri yang paling tentram di masa siapa yang memimpin? Ya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling sejahtera, paling aman sentosa, yaitu adalah di dalam kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik teladan dari diri manusia yaitu adalah teladan dari diri dan pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil di poin yang pertama dikutip oleh penulis Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah terdapat pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan orang yang mengharapkan akan kedatangan daripada hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang dikutip di poin yang kedua ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Maka orang yang beriman itu tidak akan merasa berat dengan apa yang menjadi keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan yang sedang diperselisihkan oleh mereka. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya, taslima wa yusallimu taslima. Mereka menerima segala keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan secara sempurna tanpa ada sifat keberatan. Ya, dan orang-orang munafiklah yang berani menyatakan bahwasanya Nabi itu tidak adil. Hanya orang munafik saja yang mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak adil. Ya. Adapun orang-orang yang beriman tidak, selalu akan menyatakan semua keputusan yang telah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keputusan yang adil, dan Nabi tidak pilih kasih. Lihatlah di antara bentuk Nabi tidak pilih kasih ketika menegakkan hukum qisas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau anna Fatimata binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, maka akulah sendiri yang akan memotong tangannya." Ayah ini kan kalau paling sayang kepada siapa? Anak laki-laki atau anak perempuan? Perempuan. Ya, Nabi SAW pun juga adalah seorang ayah, sosok ayah sebagaimana umumnya ayah. Karena biasanya kan ayah itu dekat dengan anak putrinya, anak perempuannya. Beda dengan ibu. Kalau ibu biasanya lebih dekat dengan anak laki-lakinya, Nah, Nabi SAW lihat, ya, sangat mencintai putrinya dengan kecintaan yang sangat amat luar biasa. Tapi kalau sekiranya putrinya yang sangat dia cintai ini melakukan hal yang menyelisihi syariat dan konsekuensinya harus ditegakkan hukum qisas, yaitu potong tangan dengan dia mencuri, maka Nabi
tetap akan menegakkan hukuman tersebut. Maka dalam hukuman Islam tuh nggak ada ceritanya tanda jasa. Oh, saya ini orang yang paling berjasa, maka berikanlah status privilege, ya. Dari segi fasilitas, ya, tempat tinggal, kendaraan, kemudian dan seterusnya. Oh, saya kan memperjuangkan negeri ini. Lihat Nabi SAW, para sahabatnya memperjuangkan agama, bukan hanya negeri. Yang dia perjuangkan adalah sesuatu yang sangat mulia dan agung, yaitu adalah agama. Tapi bagaimana kehidupan mereka para sahabat Rasulullah SAW? Apakah mereka hidup dalam keadaan nyaman dan perutnya selalu kenyang? Maka jawabannya tidak. Nabi pemimpin umat ini dan pemimpin yang mendapatkan ghanimah daripada peperangan. Tapi kemana harta ghanimah yang didapatkan dari hak Rasulullah SAW? Beliau bagikan untuk kebutuhan umat Islam. Begitupun juga sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Pernah suatu ketika Nabi keluar daripada rumahnya karena lapar, ingin mencari makan, ya. Kemudian ketika beliau keluar dari rumahnya, ternyata bertemu dengan sahabat yang beliau sayangi, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ditanya kepada beliau, apa yang menjadikan kamu keluar dari rumahmu? Apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Karena lapar, tidak ada makanan. Ya. Kemudian yang kedua, berjalanlah Nabi bersama Abu Bakar, ternyata didapatkan lagi sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab. Ditanya lagi oleh Nabi, apa yang membuat kamu ini keluar dari rumahmu? Maka dia menjawab apa? Dengan jawaban yang sama, karena lapar, nggak punya makanan. Allahu Akbar. Gimana mereka para sahabat Rasulullah SAW yang sedang berjuang bersama Nabi SAW, yang dekat dengan Nabi SAW, tapi tidak mendapatkan fasilitas yang mereka harapkan terbaik dari fasilitas dunia, karena memang niat mereka di dalam melakukan kebaikan, memperjuangkan agama Allah adalah memang betul-betul li'i'la'i kalimatillahi al-ulya, untuk meninggikan kalimat Allah yang sangat tinggi, yaitu adalah la ilaha illallah. Mereka betul-betul ikhlas di dalam memperjuangkan agama Allah ini, la ilaha illallah, untuk meraih kemuliaan yang ada di sisi Allah, bukan kemuliaan yang ada di sisi manusia. Karena kemuliaan yang ada di manusia semuanya akan sirna dengan berjalannya waktu dan hilang serta binasa, tetapi kemuliaan yang ada di sisi Allah di akhirat adalah kemuliaan yang baik lagi, kekal, tidak akan pernah sirna dan binasa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk daripada ittiba akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ridho dengan hukum dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita sedikit membahasnya di poin yang kedua. Ridho dengan hukum yang ada dari syariat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman." Sungguh akan merasakan kelezatan iman. Siapa mereka yang akan merasakan kelezatan iman? Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Orang yang akan merasakan lezatnya iman adalah orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Rasulullah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ridholah kita dengan segala hukum dan syariat yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan merasakan kelezatan iman. Coba cari lezatnya iman. Antum kalau minum kopi gimana, Pak? Antum cari nih. Perbedaan tesnya ini apa nih rasanya dengan kopi ini dan kopi itu? Kopi Lampung sama kopi Aceh. Ini sama-sama kopi, cara buatnya sama gitu ya kan? Direbus lah atau mungkin dibakar lah gitu. Tapi antum bisa mendapatkan perbedaannya. Ini luar biasa. Gimana caranya? Antum benar-benar rasakan. Antum cari dengan lidahnya. Maka demikian pula lah dengan iman. Ada rasanya, ada halawahnya. Manis rasanya. Maka carilah rasa manis iman itu
itu dengan menjadikan Allah kita ridho sebagai Rabb, dengan Islam kita ridho sebagai agama, dan Nabi Muhammad SAW kita ridho sebagai utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak dari umat manusia ini yang tidak ridho Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah? Ada. Siapa mereka? Orang-orang Syiah. Siapa mereka? Yaitu dari Yahudi. Dari Yahudi. Yahudi kenapa tidak mau mengikuti ajaran Islam? Karena mereka tidak ridho Muhammad itu sebagai Rasul, sebagai Nabi. Karena yang mereka ridho adalah Nabi yang datang dari golongan mereka, Bani Israel. Karena dari masa ke masa, ratusan tahun, itu para Nabi datang dari golongan mereka, dari Bani Israel. Tapi kenapa mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka meyakini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah Rasul dan Nabi, karena bukan dianggap dari bagian mereka, bukan dari Bani Israel. Ya, maka mereka tidak mengikuti karena kecemburuan, keirian hati mereka. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Kadang umat Islam ini memiliki mental Yahudi. Ya, casingnya zahir secara yang kita lihat kasat mata Muslim, tapi kejiwaannya itu adalah kejiwaan yang sudah termakan dengan gaya orang-orang Yahudi. Ya, makanya inilah dikatakan sebagai Islam palsu. Dia mengatakan Muslim, tapi sebenarnya secara mental, jiwanya dan kesungguh-sungguhan dirinya di dalam mengamalkan syariat Islam itu tidak jauhnya dengan apa yang ada dari yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Coba dilihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Bismillah. Al-Baqarah 109. Faddal. Yang membacakan silahkan. Artinya saja. Faddal Ustaz Hafian. Barakallahu fiik. Sudah dapat ya? Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat membawa kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka. Tuh, karena rasa dengki. Hasadam min indi hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Terus setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapanglah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dia. Kadang kita mengatakan kita Muslim, tapi kita tidak mau ya menjalankan apa yang menjadi ajaran agama Islam. Sama seperti dalam dakwah, kita mendakwahkan sunnah, tapi kenapa sesama kaum muslimin menentang dakwah sunnah dengan memberikan hujatan dan pelebelan yang tidak tepat? Kita sedang membahas perkara ilmiah, tapi yang dibahas masalah hujatan pelebelan. Nah, ini kan gaya-gaya orang munafik. Gaya-gayanya orang Yahudi. Mereka kalau sudah kalah dalam berargumentasi, seolah-olah mereka adalah orang yang paling ilmiah dalam berargumen. Tetapi sebenarnya mudah bagi kita untuk membantahnya. Lagi-lagi karena hasad. Lagi-lagi karena hasad. Kenapa kok dakwah ini ditentang, padahal dakwah ini adalah dakwah sunnah, dakwah yang memurnikan tauhid, dakwah yang mengajak umat ini meninggalkan kesyirikan, dakwah yang mengajarkan kepada umat ini tentang bagaimana berpegang teguh dengan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perbuatan bid'ah, khurafat, takhayyul dan yang lainnya, tapi ditentang oleh sesama umat Islam. Ini dia. Bisa jadi sudah termakan dengan mentalnya orang-orang Yahudi. Hasadam min indi anfusihim, karena adanya hasad,
adanya hasad. Wallahu taala a'lam. Saya tidak berani lagi melanjutkan hasadnya seperti apa. Ya, hasadnya seperti apa. Dan ini sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita di dalam kajiannya. Silahkan di searching sendiri ya. Adapun anak Sugair, anak ini masih kecil. Adapun komentar-komentar yang lebih luas lagi sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita yang senior, kibar ulama. Wallahu taala a'la wa a'lam. Yang keempat, bentuk daripada ittiba yaitu adalah berhenti pada batas-batas syariat dan tidak melanggarnya. Jadi kadang ada orang yang punya niat baik dalam ibadah tapi ternyata melewati batas. Itu namanya ifrat. Itu namanya ifrat, dan dalam bahasa lainnya disebut dengan gulu. Ya, dan ini kan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi atau ahlul kitab, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wala taghulu fi dinikum. Ya, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 77. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 77 halaman mushaf 120. Ini adalah merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Nasrani, ya, dari kalangan ahlul kitab. Karena Nasrani ini punya sifat kebalikan daripada Yahudi. Nasrani punya dia beramal tapi tidak didasari dengan ilmu sehingga melampaui batas, karena ketidaktahuan mereka tentang ilmu, bagaimana mereka beribadah dengan baik dan benar kepada Allah sesuai dengan ajaran Nabi mereka yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana diajarkan di dalam kitab Injil. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 77? Tafadhol. Iya, fadhal. Insyaallah banyak pahala antum. Ajarakumullah. Ana teringat kan, mungkin beberapa guru yang pernah ikut pelatihan dengan Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi pun juga demikian. Hafizallahu taala. Ketika dosen sudah selesai menulis papan tulis, ternyata pengen nulis lagi tidak didapatkan tempat untuk menulis, maka beliau selalu mengajukan diri untuk apa? Menghapus papan tulis. Ya, beliau selalu pengen berupaya menghapus papan tulis. Jadi kalau memang ada yang diperintahkan untuk menghapus papan tulis, beliau tanpa diperintahkan langsung mengajukan dirinya untuk menghapus papan tulis. Maka demikianlah pula kita. Karena ini termaksud daripada kebaikan. Fastabiqul khairat. Lanjut. Silahkan. Ayat 77. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Berlebih-lebihan, gulu atau ifrat, bukan ifrit. Itu nama jin dan jin ifrit dan ifrat. Ya, ifrat itu berlebihan. Kalau malas-malasan, mengabaikan ajaran, itu namanya tafrit. Dia kurang-kurangi cara beribadah, itu namanya tafrid. Tapi dia berlebih-lebihan dalam ibadah, namanya ifrat. Sedangkan agama kita agama wasatiyah wal i'tidal, agama pertengahan. Ya, tidak berlebihan, tidak terdapat kekurangan, dikurang-kurangi atau tidak dilebih-lebihkan. Terus, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum. Jadi kita ini yang kita ikuti bukan hawa nafsu, tapi yang kita ikuti adalah wahyu. Ya.
Agama ini adalah agama yang mulia yang mengajarkan pemeluknya agar mengikuti wahyu, bukan mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Karena dengan mengikuti hawa nafsu akan menjadikan kita sesat. Bahkan orang-orang yang mengajarkan kesesatan pun juga mereka sendiri berada di dalam kesesatan itu. Ya, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Siapa mereka? Yang mengajarkan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Maka hendaknya kita mengikuti sesuatu itu dengan didasari ilmu. Fa'lam, sebelum kita beribadah harus berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalil yang digunakan untuk berilmu sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa, dan juga digunakan dalil ini oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam menuliskan satu bab di dalam Sahih Al-Bukhari, ada nama bab al-bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Itu dalil yang digunakan oleh mereka, yaitu Quran surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 19. Bismillah. Surat Muhammad ayat 19. Ini dalil yang menerangkan tentang wajibnya kita berilmu sebelum beribadah, sebelum melaksanakan sesuatu, sebelum mengucapkan sesuatu yang kita niatkan untuk amal soleh, maka berilmulah kita. Fa'lam, maka berilmulah, maka ketahuilah, artinya berilmulah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya dia tiada ilah yang patut disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampunan untuk dirimu dan juga orang-orang yang beriman dari laki-laki ataupun perempuan. Wallahu taala a'lam. Maka dari sini ayat ini menerangkan tentang wajibnya berilmu di dalam amal yang akan kita laksanakan. Maka berhentilah pada batas-batas syariat dan tidak melanggarnya. Ini poin yang keempat di dalam ittiba. Ini merupakan hasil dan buah dari keridhaan, karena barang siapa ridho dengan hukum agama dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan tegak di atas batasan syariatnya dan tidak melampauinya, tidak melakukan gulu sebagaimana dilakukan oleh sebagian ahlul kitab. Sebagian disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu bahwa ia mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu istana berwarna putih di bagian kanan surga jika aku memasukinya." Maka ia berkata, "Wahai anakku, mohonlah surga kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Sungguh aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a." Sesungguhnya kelak akan datang di tengah umat ini suatu kaum yang melampaui batas dalam bersuci dan melampaui batas di dalam berdoa. Maka bersuci kita lihat banyak sekarang ini kita dapatkan Quran dibuka kencang-kencang. Ya, kemudian ketika mengusap punya juga demikian, ketika membasuhnya kadang sampai berlebihan, melewati daripada batas yang sudah dianjurkan, ya, dan seterusnya. Maka berlebihan dalam bersuci dan berlebihan di dalam berdoa ini adalah diantara hal yang dilarang, ya, hal yang dilarang sebagai bentuk pencegahan agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Hendaknya kita sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam ajaran amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat di sini disebutkan oleh penulis, ada yang berlebihan dengan boros menggunakan air, ada yang berlebihan di dalam membasuh anggota tubuhnya lebih daripada 3 kali.
Oh Ustaz biar afdol, biar afdol. Kalau lebih dari 3 kali ini bukan afdol lagi, ini buafdol ya. Ini buafdol ini benar-benar afdol. Tapi tentu ini bukanlah yang tepat cara di dalam berwudu, bersuci, karena ini menyelisihi jumlah yang telah diajarkan oleh Nabi. Nabi hanya mengajarkan 3 kali. Kenapa kita melaksanakan melebihi daripada 3 kali? Tentu ini berlebihan dan Allah tidak menyukai sifat yang berlebihan. Kemudian ya nampaknya mungkin sampai di poin yang kedua saja ini yang kita bisa bahas karena waktu kita sudah habis. Maka kita cukupkan berkaitan tentang masalah dalam urusan apa saja kita mentaati atau dalam melaksanakan ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang yaitu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terwujud sebelum amal dilakukan sesuai dengan 6 perkara, yaitu akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.